Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Baik anak-anak, di pagi hari ini kembali di mata pelajaran SKI. Setelah pekan kemarin kita mempelajari tentang hijrah keluar kota Mekah para kaum muslimin, hari ini kembali kita membahas hijrah kaum muslimin ke negeri Habasyah. Jadi, ketika penindasan yang dilakukan oleh orang musyrik di Mekah terhadap kaum muslimin sudah semakin kejam, maka Rasulullah menyarankan agar kaum muslimin segera berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu merupakan kota di benua Afrika. Nah, ketika itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Jadi, kaum muslimin ketika berada di Habasyah, mereka benar-benar memiliki tempat ibadah yang aman dan nyaman. Akhirnya sebagian kaum muslimin berangkat ke Habasyah agar dapat menyembah Allah tanpa mendapat gangguan dari kaum Quraisy di Mekah. Nah, mendengar ada kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah, orang-orang kaum musyrik Quraisy menjadi berang atau marah. Mereka langsung mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menemui Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini adalah raja dari Habasyah. Mereka membawa hadiah yang mahal untuk membujuk Raja Najasyi agar bersedia untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Jadi, orang kaum musyrikin meminta untuk Raja Najasyi agar mau mengembalikan kaum muslimin ke Mekah, agar mereka bisa menyiksa kaum muslimin lagi. Kemudian, kaum musyrikin membawakan banyak hadiah kepada Raja Najasyi. Nah, pada saat itu mayoritas atau sebagian besar penduduk Habasyah itu beragama Nasrani. Nah, mereka beriman kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa SAW. Jadi mereka bertanya, sampaikan kepadaku tentang ajaran yang dibawa Nabi kalian itu. Baiklah, jawab Ja'far bin Abi Thalib. Lalu ia pun membacakan firman Allah yang terdapat pada surah Maryam ayat 29-33. Surat tersebut memiliki arti, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Orang-orang berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Isa lalu berkata, aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku selalu diberkati di mana saja aku berada. Dia juga memerintahkanku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan diriku seorang yang sombong lagi celaka. Semoga kesejahteraan selalu dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, itu adalah bunyi dari surah Maryam. Nah, ketika itu Raja Najasyi, di mana dia adalah kaum yang beragama Nasrani yang mempercayai Nabi Isa, dia terkejut. Ternyata Al-Quran membenarkan kandungan kitab Injil. Lalu mereka berkata, yang dibacakan itu pasti berasal dari sumber yang sama dengan yang dibaca oleh Nabi Isa. Lalu Raja Najasyi berkata kepada utusan Quraisy, Tuan-tuan, kami tidak akan menyerahkan mereka kepada tuan-tuan. Silahkan tuan-tuan bawa pulang hadiah-hadiah ini. Nah, ini berarti bahwa Raja Najasyi ingin melindungi kaum muslimin karena Raja Najasyi juga beriman kepada Nabi kita, Nabi Isa alaihi wasallam. Maka dia menerima kaum muslimin di negeri Habasyah. Nah, selama di Habasyah, kaum muslimin merasa aman dan tentram. Baik dalam menjalankan ibadah maupun berkehidupan sosial, berkehidupan sehari-hari. Setelah sekian lama terdengar berita bahwa kaum muslimin di Mekah sudah aman dari gangguan Quraisy.
beberapa di antara kaum muslimin yang berhijrah memutuskan untuk kembali ke Mekah. Tetapi ketika mereka kembali ke Mekah, kenyataannya jauh berbeda. Ternyata kaum muslimin justru mengalami kekerasan yang lebih kejam daripada sebelumnya. Nah, oleh karena itu mereka kembali lagi ke Habasyah. Hijrah yang kedua ini terdiri dari 80 orang pria. Mereka tinggal di Habasyah dengan damai hingga akhirnya mereka kembali lagi sesudah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, itu tadi sedikit penjelasan Ustazah tentang sejarah kaum muslimin hijrah ke kota Habasyah. Sekarang tugasnya kerjakan di buku paket kalian soal evaluasi halaman 42 sampai 44 bagian A dan B. Untuk bagian yang C tidak perlu dikerjakan, yang dikerjakan bagian A dan B saja di buku paket kalian. Setelah itu nanti dikumpulkan ke Ustazah hingga pukul 20 ya. Ditunggu Ustazah, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.